Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang praktikum uji kandungan karbohidrat dan lemak dalam makanan. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD atas bimbingan Bapak Yulian. Kelompok kami terdiri dari Batratul Laili, Ibu Yunita Safiati, kemudian Ibu Maslufa, Ibu Ulfi Zulaifa, dan yang terakhir Bapak Humaidi. Yang pertama, tentang uji karbohidrat. Percobaan ini menitik beratkan pada uji bahan makanan sebagai energi utama. Energi dapat diperoleh dari makanan yang banyak mengandung senyawa organik seperti karbohidrat. Tujuan dilaksanakannya percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan menggolongkan makanan sesuai dengan zat yang dikandungnya, yaitu karbohidrat. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah piring, kertas label, dan bahan-bahannya ada berbagai makanan, ada margarin, gula, tepung, tahu, pisang, apel, putih telur, kentang, dan nasi. Kemudian ada juga kita butuhkan betadin sebagai alat bantu. Dasar teori dan cara kerjanya yaitu karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Larutan iodium menyebabkan amilum berubah menjadi warna biru tua, dan bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi iodium akan berubah warna menjadi biru tua kehitaman atau bahkan bisa menjadi hitam. Caranya pertama kita siapkan semua bahan-bahannya, kemudian kita teteskan 2-3 tetes betadin. Kemudian setelah itu kita catat perubahan warna yang terjadi pada makanan. Ini adalah prosesnya. Ada beberapa makanan yang kami pisahkan tempatnya, ada mentega, biskuit, tahu, telur, apel, gula, kentang, nasi, pisang, dan tepung. Kita teteskan 2-3 tetes betadin. Setelah itu kita tunggu. Nah, hasil uji karbohidratnya adalah sebagai berikut. Untuk tahu warnanya coklat, kentang hitam, apel coklat, untuk telur coklat, pisang coklat, mentega coklat, nasi hitam, tepung hitam, biskuit hitam. Nah, dengan begitu sudah jelas perubahan warna yang terjadi dalam setiap makanan yang kami uji. Jadi berdasarkan hasil pengamatan itu, pisang sebelum diberi iodium warnanya kuning berubah jadi kuning kecoklatan. Apel begitu juga sama. Nasi beda. Kalau nasi yang awalnya putih langsung berubah menjadi hitam ketika setelah diberi iodium. Putih telur berubah menjadi putih kecoklatan. Margarin kuning kecoklatan. Tahu putih berubah menjadi putih kecoklatan. Biskuit, biskuit ini berubah menjadi hitam. Tepung terigu jadi hitam. Gula pasir putih menjadi kuning kecoklatan. Kentang kuning menjadi hitam. Itu dia hasil pengamatannya. Berdasarkan hasil pengamatan itu, kami menyimpulkan bahwa bahan makanan yang telah diuji cobakan dapat diambil kesimpulan bahwa yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, biskuit, dan makanan yang berbahan tepung terigu dan kentang. Sedangkan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu pisang, apel, putih telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Selanjutnya, uji lemak dalam makanan. Dasar teori tentang uji lemak yaitu minyak atau lemak merupakan komponen bahan makanan yang penting. Istilah minyak atau lemak sebenarnya tergantung apakah pada suhu kamar bahan tersebut dalam keadaan cair atau padat. Bila pada suhu kamar dalam keadaan cair, maka disebut minyak. Sebaliknya, bila dalam keadaan padat disebut lemak.
Lipid atau lipida lebih merupakan istilah ilmiah yang mencakup baik minyak ataupun lemak. Dalam pustaka asing, lipida yang kita makan umumnya disebut dietary fat, yang dapat kita terjemahkan lemak pangan. Lemak secara kimiawi tersusun oleh sekelompok senyawa yang berbeda. Dalam bahan makanan, lemak dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu yang tampak atau visible dan yang tidak tampak atau invisible. Lemak yang tampak misalnya mentega, margarin, minyak goreng, dan sebagainya. Lemak yang tidak tampak misalnya yang terdapat dalam berbagai bahan makanan seperti daging, kacang tanah, susu, telur, dan sebagainya. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahannya adalah piring plastik, kemudian sendok, ada senter. Untuk bahan makanan yang kita uji ada kemiri, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah yang sudah dikupas, pepaya, santan, kemudian susu. Cara kerjanya, nah pertama kali kita buat dua kertas pembanding, yaitu dari minyak yang sudah ditetesi minyak, kertas yang sudah ditetesi minyak, dan yang satunya adalah air. Kemudian kita siapkan label-label kertas coklat yang kemudian dikasih nama berdasarkan bahan makanan yang akan kita uji. Selanjutnya yaitu makanan yang sudah kita siapkan tadi, kita gosok-gosok di atas kertas coklat. Gosok sekitar 5-7 kali gosokan sampai kira-kira sampai bisa mengeluarkan air atau sampai basah gitu ya. Ya, semuanya digosok-gosok. Itu kemiri, kemudian singkong kering, ada kacang tanah yang sudah dikupas. Setelah itu ada seledri, emek dulu, habis itu digosok-gosok. Dan setelah itu kita biarkan dulu. Setelah kita diamkan selama sekitar 10 menit, kita senter. Ini sebagai perbandingan kertas air dan minyak. Untuk minyak ada nodanya ya. Nah, kemudian kita senter masing-masingnya. Ada kemiri itu ada nodanya, noda minyaknya ya kelihatan. Oke, selanjutnya ada singkong tidak bernoda. Kemudian ada wortel tidak bernoda, ada seledri juga tidak ada noda minyaknya. Selanjutnya kacang tanah ada noda minyaknya, santan ada noda minyaknya, susu tidak ada. Untuk margarin jelas ada noda minyak. Untuk jagung kering tidak ada noda. Pepaya juga tidak ada noda. Nah, ini adalah hasil dari uji lemak. Untuk kemiri mengandung lemak, margarin mengandung lemak, wortel tidak mengandung lemak, seledri tidak mengandung lemak, biji jagung kering tidak mengandung lemak, singkong tidak mengandung lemak, kacang tanah kering mengandung lemak, pepaya tidak mengandung lemak, santan mengandung lemak, susu
Susu yang kami gunakan tidak mengandung lemak, minyak goreng mengandung lemak. Kesimpulannya, bahan yang mengandung lemak yaitu ada kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng. Bahan yang tidak mengandung lemak yaitu wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan susu. Begitulah laporan dari kami. Jazakumullahu khairan untuk semuanya. Salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.